Jadi kan anakku, lanjutkan yaitu penjumlahan persen. Penjumlahan persen ini sama halnya dengan penjumlahan bilangan cacah. Jadi cuma apa nih, hanya ditambah dengan tanda persen di belakangnya. Satu contoh ini, misalnya 5% ditambah 4%. Berapa 5 tambah 4? 9. Tinggal tambahi simbol persen seperti itu. Jadi sama halnya dengan penjumlahan bilangan cacah. Nol koma 541 misalnya nih. 0,541 ditambah 0,127. Nah, dalam menjumlahkan pecahan desimal yang perlu diperhatikan yaitu nilai tempatnya. Kemudian tanda koma harus lurus. Nah, kalau kita selesaikan dengan susun ke bawah seperti ini, dimana 0,541 ditambah tanda komanya ini harus lurus ya. Nah, komanya harus lurus, 0,127. Tinggal menjumlahkan 17, 8, 42, 6, 51, 6, tanda koma 0, hasilnya 0,6668. Kemudian lagi misalnya 1,5 ditambah dengan 0,25. Kita selesaikan dengan cara susun pendek. 1,5 ditambah 0, yang diluruskan tanda desimalnya, komanya ya. Nah, ini baru dijumlah. Ini berapa? Kosong titik. Anggap aja ini 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Tanda koma. 1 tambah 0, 1. Hasilnya adalah 1,775. Seperti itu. Kemudian penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi nanti dalam penjumlahan ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada persen, desimal. Nah, satu contoh seperti ini. Nah, satu contoh seperti ini. 2/5 ditambah 0,2. Dalam penyelesaiannya bisa kita rubah menjadi pecahan biasa semua, ya. Yang desimal jadikan pecahan biasa, atau sebaliknya, dari kedua pecahan ini kita jadikan pecahan desimal semua. Baik, kita rubah menjadi pecahan biasa aja dulu. Ini sudah biasa, kita pindah 2/5, ancet tetap 0,2, yaitu bilangan ini 2 kita hitung komanya, desimalnya ini untuk pindah ke depan berapa langkah? Iya, 1, berarti per 10. Kalau nanti pindahnya 2, 1, 2, misalnya seperti ini, 0,02. Nah, berarti 2 per berapa? Kita hitung komanya, pindah biar sampai di sini berapa langkah? 1, 2. Oh, berarti 0 itu 2 per 100. Kalau sampai misalnya nih 0,123. Nah, berapa pecahan biasanya? Ya 1, 2, 3 per desimalnya ini biar di sini berapa langkah? 1, 2, 3, berarti nolnya 3, 1, 2, 3 per 1000. Mudah kan? Mudah. Kalau sudah jadi bilangan biasa, kelipatannya yaitu 10, sehingga 2/5 biar menjadi 10 kali 2, yang atas juga dikalikan 2 ditambah 2/10. Kalau sudah atau kalikan 1, ya hasilnya sama.
4/10 tambah 2/10. Sudah sama? Tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 4 tambah 2 sama dengan 6/10. Seperti ini. Cara yang kedua, kita jadikan pecahan desimal semua. Syarat utama menjadi pecahan desimal, dari pecahan biasa ke pecahan desimal, kita rubah penyebutnya menjadi puluhan. Jadi misalnya ini ya, 2/5 ini ditambah 0,2. Kalau kita mau rubah menjadi pecahan desimal seperti ini, syaratnya penyebutnya ini kita rubah menjadi 10 puluhan. Kalau nggak bisa menjadi, kita rubah menjadi ratusan. Kalau nggak bisa ratusan, jadikan ribuan. Nah, jadi kelipatnya. Kalau jadikan 10 bisa, jadikan sepuluhan. Kalau nggak bisa, jadikan seratusan. Kalau nggak bisa, jadikan seribuan. 5 jadikan 10 bisa enggak? Bisa. Kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4/10 sama ditambah 0,2. 10 itu nolnya berapa? Nolnya 10 ini nolnya 1, sehingga 4 desimalnya dari sini pindah ke kiri. Balik aneh mau cah ya, pindah ke sini 1 0. Nah, misalnya nih 4/100 berapa desimalnya? 100 itu nolnya berapa? Nolnya 1 2, ada 2, sehingga komanya desimalnya dari sini pindah ke kiri 2 langkah, 1 2. Ini dibuang. Ini hasilnya. Kita tinggal hitung itunya, jumlahnya berapa. Paham ya? Paham. 0,4 ditambah 0,2 sama dengan 0,6. Selesai sama. Loh, ini 6/10 Pak? Iya sama. 6/10. 10 itu nolnya berapa? 1. Berarti 6 dari sini geser 1 langkah, 1 0,6 sama. Paham ya? Paham. Satu contoh lagi, misalnya 0,65. 0,65 ditambah 10%. Ya. 0,65 ini desimal, ini adalah pecahan per persen. Belum sama ya, harus disamakan. Kalau persen semua. Kalau desimal ya jadikan desimal semua. Kita jadikan desimal. Oke. 0,65 ditambah 10% artinya berapa? 10/100, ya kan? Persen itu per 100 sama dengan 0,65 diturunkan ditambah 100 itu nolnya berapa? 2, 1, 2. Ya, 0,65 ditambah 10/100. Nah, hasilnya berapa? 100 itu nolnya berapa? 2. 1, 2. Sehingga 10 kita taruh bawahnya, desimalnya kita hitung 2 langkah karena nolnya 2 nih. 1, 2, 0,10. Tinggal menjumlahkan 0,65 ditambah 0,10 sama dengan 57,0. 0,75. Ini kalau berubah menjadi pecahan desimal. Kalau mau persen bisa. Nah, 0,65. 65 taruh atas. Per
Nah, 0,65 desimalnya ini biar di sini, kalau ini berapa langkah? 1, 2 langkah kan? Kalau 2 langkah berarti 0, 2 0 0. 65 per 100 ditambah 10 per persen. 65 per 100 sama kan? Ini kan sudah persen 65. Nah, sama dengan berapa? 75% atau per 100. 10% kan 10 per 100 atau sama dengan 0,75. Nolnya kan 2, jadi pindah ke 2 langkah, 1 2, nolnya komanya di sini. Nah, ini ya. Contoh lagi, misalnya 5% ditambah 0,45 ditambah 3/4. Nih persen, desimal, dan biasa. Berapakah hasilnya? Mau kita jadikan apa dulu? Kita jadikan desimal atau persen? Persen aja ya. Persen aja dulu. Ini sudah 5%. Berarti ya pancet 5 per 100 tambah 0,45 jadikan persen. 0,45 45 per berapa itu? Desimalnya ini biar di sini berapa langkah? 1 2, berarti 2 1 2 tambah 1 tambah 3/4 biar menjadi 100. 4-nya kali berapa? 25. Atas kali 25. Nah, 5 per 100 atau 5% ditambah 45% ditambah 75 per 100. Berapakah hasilnya? Ya, tinggal menjumlahkan. 5 tambah 4, 5 tambah 7, 5 per 100 sama dengan berapa? 125 ya per 100. Karena lebih besar pembilang berarti bisa disederhanakan lagi. 125 bagi 100 yang mendekati dapat 100 karena dapat 1. Karena 1 kali 100 sama dengan 100. Sisanya 25 per 100. Ini pun masih bisa disederhanakan lagi. Cara menyederhanakan pecahan bagaimana kemarin? Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, misalkan kalau ini dibagi dengan 25 semua pecahannya ya. Untuk pecahan dibagi 25 semua. Sehingga menjadi 1. 25 bagi 25 dapat 1. 100 bagi 25 dapat berapa? 4. Jadi 1 per 4 hasilnya. Gimana anak-anak? Bisa ya? Pasti bisa.